Ya, puji Tuhan. Salam. Salam. Yang di rumah, salam. Salam. Selamat pagi bagi kita semua. Mari bersyukurlah kepada Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini. Tuhan masih anugerahkan kepada kita untuk bersama-sama beribadah, bersekutu untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Mari yang di rumah, bahkan di tempat ini, kita percaya akan janji Tuhan. Di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namamu, nama Tuhan, di situ Tuhan hadir. Kita percaya Tuhan hadir di tempat ini. Bahkan Tuhan juga hadir di rumah Bapak Ibu sekalian. Untuk itu mari persiapkan hatimu dengan sungguh-sungguh untuk menerima lawatan Tuhan, menerima kemuliaan Tuhan akan dicurahkan atas setiap kehidupan kita. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan lewat puji-pujian yang akan kita naikkan pagi hari ini.
dalam doa. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Karena kesempatan pagi hari ini Tuhan masih anugerahkan bagi kami umat-Mu untuk bersama-sama datang bersekutu Tuhan, untuk mengagungkan Engkau, untuk memuliakan Engkau. Untuk itu Tuhan, kami menyerahkan hati kami, segenap kehidupan kami. Biarkannya Tuhan kuduskan, Tuhan sucikan agar kami layak untuk mempersembahkan puji-pujian guna hormat untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyadari kami datang ke tempat ini karena kami membutuhkan Tuhan. Kami datang ke tempat ini karena kami ingin Tuhan menjamah kami, melawat kami, agar hidup kami semakin hari semakin dibaharui, agar kami boleh mendapatkan kehidupan yang senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Untuk itu Tuhan, hadirlah di tengah-tengah ibadah kami pagi hari ini. Engkau hadir dan Engkau melawat kami, dan Engkau menyucikan kami, agar lewat puji-pujian yang akan kami naikkan boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan kami berdoa juga buat jemaat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing. Biarnya Engkau juga lawat mereka Tuhan, agar fokus mereka sepenuhnya hanya kepada Engkau, sehingga kami semua boleh mendapatkan lawatan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau ada. Engkau akan memberikan penghiburan kepada kami, Engkau akan memberikan kekuatan kepada kami, sehingga dengan cara apapun Tuhan kami dapat memuji Engkau, kami dapat menyembah Engkau lewat sikap kami yang terbaik untuk memuji, memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-hamba-Mu yang pagi hari ini Tuhan sudah siapkan untuk melayani Engkau. Hamba-Mu yang memimpin pujian, yang bermain musik, LCD, backing vokal, bahkan semua kami yang hadir pada pagi hari ini, urapi kami semua dengan kuat kuasa-Mu Tuhan, sehingga kami dapat memuji Engkau, kami dapat menyembah Engkau dengan segenap hati kami, yang keluar dari mulut kami ucapan syukur untuk mengagungkan Engkau saja. Bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, biarkannya Engkau urapi hamba-Mu juga dengan kuat kuasa-Mu Tuhan, sehingga firman Tuhan disampaikan kepada kami semua, boleh menjawab setiap persoalan kami, boleh memberikan kekuatan kepada kami, dan menyembuhkan setiap Tuhan yang sakit, sehingga kami semua boleh menjadi saksi-saksi Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Untuk itu Tuhan, kami akan mulai ibadah kami pagi hari ini. Biarkannya Tuhan Engkau hadir dan Engkau melayani setiap kami, agar kami dapat memuliakan Engkau dengan sepenuh hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah doa kami, dan kami siap untuk memuji nama Tuhan. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Ya, kita bersyukur karena hari ini Tuhan masih memberikan kepada kita, bahkan Tuhan menjadikan hari yang baru lagi bagi kita untuk bersama-sama bersuka cita, memuji, memuliakan nama Tuhan. Untuk itu mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan untuk bersama bersorak memuliakan nama Tuhan. Hari ini
Situasi akhir-akhir ini begitu menakutkan kehidupan kita, tapi mari kita percaya di dalam Tuhan. Tuhan senantiasa memberikan sukacita di hati kita untuk tetap ada ucapan syukur yang selalu keluar dari mulut kita lewat kita terus memuji, memuliakan nama Tuhan, bahkan kita merenungkan firman Tuhan. Biar firman Tuhan terus bertumbuh di dalam hati kita agar kita boleh timbul menjadi seorang yang senantiasa menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan minggu lalu mengatakan sekali kita dipanggil Tuhan untuk melayani Dia, kita mau tetap melayani Tuhan sampai Tuhan datang kembali. Untuk itu mari siapkan hatimu untuk diisi oleh firman Tuhan. Kasih setiamu yang rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang tak kau nyatakan lebih dalam dari laut. Kasih setiamu, kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang tak kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Siapakah aku ini Tuhan, jadi jiwaku dan akan ku balas Tuhan sekali pujian sembah. Mari kita kembali bangkit berdiri, kita nyanyikan kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Mari nyanyikan pujian dengan lebih dalam dari laut. Siapakah aku ini? Siapakah aku ini Tuhan, dari jiwaku dengan akan ku balas Tuhan sekali pujian sertamu yang berkat-Mu yang telah ku terima, selalu membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan. Siapakah aku ini? Siapakah aku ini Tuhan, dari jiwaku dengan akan ku balas Tuhan
bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan bagi kami untuk dapat memuji memuliakan nama-Mu di tengah-tengah segala situasi yang ada. Ucapan syukur masih dapat kami lakukan, dan biar kiranya Tuhan, apa yang kami kerjakan pada pagi hari ini sungguh menyenangkan hati Tuhan. Ibadah yang memuliakan, mengagungkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terimalah pujian yang sudah kami naikkan menjadi suatu dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Dan saat ini kami akan menikmati kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Urapi seluruh sidang jemaat Tuhan. Urapi yang mengikuti ibadah dari rumah atau dari mana saja. Biar Tuhan juga tetap menolong. Segala perkara yang mencoba mengganggu, kami patahkan, tolong hancurkan dalam nama Yesus. Darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur dan siap menyambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, shalom. Shalom. Ya, kita bersyukur karena ini merupakan minggu terakhir dari bulan Juni. Itu berarti kita sudah hampir melewati separuh, ya. Ya, minggu ke-26 kalau dihitungnya, berarti persis minggu, ya, separuh perjalanan kita ya dari 52 minggu. Sungguh luar biasa ya. Rasanya tidak gimana ya diomongin ya, sulit untuk menjelaskan untuk tahun-tahun ini ya. Ya, sulit untuk menjelaskan. Kemarin saya dapat email dari Google ya. Google itu tiap bulan itu dia track kita kemana saja. Kemudian di laporannya ditulis begini, bulan ini Anda berada di 2 kota katanya. Dalam saya apa saja itu, ternyata Bojonegoro dan Trucuk. Waduh, luar biasa, Trucuk dianggap kota terkasih. Nah, artinya kita tidak kemana-mana, betul-betul tidak kemana-mana ya. Tapi kita selalu bersama dengan Tuhan, itu yang jauh lebih penting. Amin saudara, itu yang jauh lebih penting. Saudara yang sudah boleh hadir ya, ada beberapa yang hadir ya, yang beribadah di tempat ini, di gereja, demikian juga yang masih di rumah ya. Mari kita ikuti imbauan dari pemerintah ya. Mari kita tetap menjaga kesehatan kita, menjaga kesehatan orang lain juga ya, menjaga kesehatan bersama ya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, maka mari kita fokuskan hati kita untuk menikmati kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kembali kita baca dari Injil Lukas pasal 1. Injil Lukas pasal 1. Kita baca mulai ayat 5 ya. Ayat 5. Ya, beberapa ayat ke depan kita akan baca. Ya, kita baca terlebih dahulu sampai ayat yang ke 14 ya. Mari kita baca secara bergantian. Injil Lukas pasal 1 ayat 5 sampai 14. Saya mulai membaca. Bapak Ibu Saudara yang hadir di sini membaca ayat yang ke-6 secara bergantian. Ya, pada zaman Herodes Raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Sakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan lanjutkan ya. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali waktu tiba giliran rombongannya, sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan Samaria. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Sakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria,
sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya. Ya, puji Tuhan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ya. Apa yang biasanya timbul di dalam hati kita atau di dalam pikiran kita, bahkan omongan kita kepada orang lain ketika melihat seseorang, terutama itu adalah hamba Tuhan, terutama itu adalah orang yang setia melayani Tuhan, tetapi kemudian di dalam hidupnya dia mengalami pergumulan, ya. Dia mengalami pergumulan, katakanlah mungkin ada sakit penyakit, ya. Katakanlah mungkin dia ada masalah ekonomi, ya. Mungkin seperti yang dialami oleh Zakaria dan Elisabet, mereka tidak punya anak. Biasanya apa yang muncul di dalam pikiran kita, atau bahkan dalam omongan kita, atau dalam hati kita tentang orang tersebut? Maka biasanya yang muncul di dalam hati kita, ya, maka kita mungkin berkata, pasti dia ada dosa, makanya dia sakit, makanya dia kekurangan, makanya dia tidak punya anak, karena dia pasti punya dosa. Nah, atau mungkin kita juga katakan mungkin ada kekurangan. Nah, kalau kita ketemu dengan dia, kita mungkin mengatakan dengan bahasa yang lebih halus, ya, bro, sis, mungkin kalian ada sesuatu yang belum berkenan di hadapan Tuhan, tolong koreksi. Wah, itu ya, itu mungkin sesuatu yang lebih halus kita sampaikan kepada mereka, ya. Ketika kita melihat mereka sakit, ketika kita melihat mereka mengalami masalah ekonomi, masalah apapun itu, bahkan mungkin tidak punya anak, ya, maka kita mengatakan tolong koreksi diri. Mungkin ada sesuatu, ya. Atau mungkin lebih rohani lagi kita mengatakan, ya, kita akan bantu doa supaya dia selesai dari persoalannya, supaya dia selesai dari masalahnya, supaya mereka punya anak. Nah, saudara, intinya adalah ada sesuatu yang kurang dari orang tersebut menurut penilaian kita. Saya ulangi, pada umumnya ketika seseorang menghadapi persoalan, menghadapi masalah, apalagi ketika mereka seorang yang taat, seorang yang hamba Tuhan, seorang yang setia, tetapi kemudian ada persoalan, sering sekali kita langsung mengambil satu kesimpulan bahwa mereka ada sesuatu yang kurang. Mereka ada sesuatu yang harus diselesaikan. Saudara, saya mau katakan sebagaimana Alkitab itu sama sekali bukanlah Alkitabiah. Saya ulangi, pendapat seperti itu, pemikiran seperti itu sama sekali tidak Alkitabiah, saudara terkasih. Tidak Alkitabiah. Walaupun memang kalau kita menemukan di dalam Alkitab, saudara terkasih, ya, selalu ada hukuman bagi setiap pelanggaran. Tetapi mari kita lihat seperti yang terjadi di dalam kehidupan Zakaria dan Elisabet. Zakaria dan Elisabet, mereka tidak punya anak. Alkitab mencatat bahwa itu adalah suatu aib di tengah-tengah orang Yahudi pada waktu itu. Nah, aib tidak punya anak, terkasih, ya. Apalagi dia seorang imam, seorang pelayan Tuhan, saudara terkasih, ya. Tidak punya anak, tidak punya keturunan. Waduh, apalagi sudah tua, tidak ada lagi peluang, tidak ada lagi kesempatan sebenarnya. Nah, saudara, tadi saya katakan ketika kita menemukan kasus seperti itu, maka kita sering sekali langsung mengatakan kamu ada dosa, kamu ada pelanggaran, kamu ada sesuatu yang harus dibereskan dengan Tuhan. Saudara, kembali saya ulangi, itu bukanlah suatu pemikiran yang Alkitabiah. Karena apa? Ketika kita belajar dari Alkitab dengan sungguh-sungguh, kita akan menemukan ada begitu banyak orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, tetapi juga Tuhan izinkan mengalami pergumulan-pergumulan khusus, ya. Mengalami pergumulan-pergumulan khusus. Contohnya siapa? Nah, ini Zakaria dan Elisabet. Mereka memang tidak punya anak. Mungkin ketika mereka datang melayani, ya, seperti saat ini, ya, seperti ketika rombongan Abia dari
yang ditunjuk atau mereka mendapat giliran ya. Minggu lalu saya katakan setiap rombongan ini ada 24 rombongan ya dari keturunan imam. Ada 24 rombongan, Abia ini rombongan ke-8 ya. Setiap rombongan melayani selama 2 minggu sepanjang tahun, selama setahun ya. Dan kebetulan pada waktu itu rombongannya Abia, di dalamnya adalah Sakaria. Saudara, mungkin akan ada orang yang berbisik-bisik, oh Sakaria datang nih. Itu imam yang gak beres itu. Buktinya apa? Gak ada anak dia. Wah itu pasti ada dosa itu. Gak punya keturunan dia. Itu pasti ada sesuatu yang gak beres itu. Mungkin jadi bisik-bisik saudara terkasih ya. Nah sering sekali kan kalau kita menemukan seseorang, ya kita bisik-bisik. Pasti ada sesuatu. Nah saudara, tetapi ternyata tidak. Nah apa yang dikatakan oleh Alkitab terhadap kedua orang ini tidak main-main kalau terkasih. Ayat ke-6 mengatakan keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Wah, luar biasa saudara terkasih ya. Luar biasa ini. Dengan tidak bercacat. Hari Minggu lalu saya sampaikan saudara terkasih ya, sering sekali hamba Tuhannya memang baik, luar biasa perhatian, tetapi istrinya itu loh. Nah itu. Atau mungkin kebalikannya, istrinya itu memang baik, cocok sekali sebagai istri hamba Tuhan, tetapi itu loh, om pendeta itu cuek banget. Nah, selalu ada cacatnya. Tetapi kita melihat di sini Alkitab mengatakan Sakaria dan Elisabet di hadapan Allah mereka adalah pribadi-pribadi yang menuruti segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan predikat tidak bercacat. Wah ini tidak bercacat saudara terkasih. Tidak bercacat ini sesuatu yang luar biasa saudara terkasih ya. Tidak bercacat, excellent, sempurna ya. Ini kalau ini di wisuda summa cum laude ini saudara terkasih ya. Ini A semua ini ya, A semua nilainya. Ini luar biasa. Tidak ada cacatnya sama sekali. Nah, kalau saya yang dicari cacatnya banyak saudara terkasih ya. Nggak usah carinya pakai apa? Dicari sungguh-sungguh, sepintas saja sudah menemukan banyak cacatnya saudara terkasih ya. Banyak cacatnya kalau saya. Tetapi Sakaria dan Elisabet, Alkitab mengatakan mereka adalah orang yang hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan, ditambahi dengan satu catatan, dengan tidak bercacat. Oh luar biasa saudara terkasih ya. Dengan tidak bercacat. Nah saudara, kita melihat ternyata walaupun mereka tidak punya anak, di hadapan Tuhan mereka justru tidak ada cacat. Tidak ada dosa yang harus diselesaikan lagi. Tidak ada sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan sangat berkenan dengan hidup mereka. Maka saya ulangi tadi seperti saya katakan di awal, ternyata pendapat kita yang selalu mengatakan, sering sekali mengatakan, oh dia pasti ada dosa, dia pasti ada kesalahan, dia pasti ada sesuatu yang tidak benar, buktinya dia ada pergumulan, buktinya dia ada masalah, buktinya dia tidak punya anak. Hari ini kita batalkan, bukan kita batalkan, kita rubah yang terkasih. Kita rubah ya. Kita rubah. Saudara, tidak selalu hal seperti itu menunjukkan bahwa orang tersebut ada dosa. Walaupun kalau kita yang mengalami, kita perlu mengoreksi diri saudara kasih ya. Untuk kasus kita ketika kita mengalami sesuatu pergumulan, kita bisa koreksi diri. Kita bisa membuka diri kita di hadapan Tuhan. Ya, membuka diri kita di hadapan Tuhan. Nah, saudara, contoh yang lain di dalam Alkitab, ya seorang hamba Tuhan yang luar biasa saudara terkasih ya. Seorang hamba Tuhan yang luar biasa, tetapi memiliki pergumulan juga. Coba di dalam 2 Korintus, saudara taruh tanda Injil Lukas pasal 1 ini, kita baca dulu 2 Korintus pasal 12, 2 Korintus 12 ayat 8 dan 9 ya.
8 dan 9. 2 Korintus pasal 12 ayat 8 dan 9. Tentang hal itu, lebih baik kita baca ayat 7 mulai ya. Ayat 7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan ya, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Nah, saudara, Rasul Paulus mengalami satu, katakanlah memiliki satu persoalan ya. Tidak jelas dikatakan di sini apakah persoalan itu penyakit, apakah persoalan itu dikatakan di sini utusan iblis untuk menggocok ya. Tidak spesifik disebutkan, tetapi rupanya ini sangat mengganggu Paulus, sangat mengganggu Paulus, sehingga Alkitab mengatakan dia berdoa. Ayat 8 mengatakan dia berdoa, aku sudah berseru kepada Tuhan 3 kali ya. 3 kali aku berdoa, 3 kali aku berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Dalam konteks lain saya katakan supaya penyakit itu undur daripadaku, supaya masalah itu undur daripadaku. Tetapi Tuhan menjawab bagaimana? Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Artinya dengan bahasa bebas, Tuhan tidak mengenyahkan, Tuhan tidak menyelesaikan masalah yang dialami oleh Paulus. Jadi saya ulangi terkasih, Paulus orang hamba Tuhan yang luar biasa, tapi Tuhan mengizinkan dia menghadapi persoalan, menghadapi masalah. Nah, tadi saya katakan, ketika kita melihat seperti itu, maka jangan pernah langsung menghakimi dengan mengatakan, kamu pasti tidak sungguh-sungguh melayani Tuhan, kamu pasti ada dosa, kamu pasti ada ini, dan seterusnya. Tidak. Tetapi kalau kita yang mengalami hal seperti itu adalah waktunya bagi kita untuk introspeksi diri. Ya, untuk melihat diri kita, untuk menyadari keadaan kita, terkasih. Ya, kembali ke Injil Lukas pasal 1 tadi. Nah, saudara, kita melihat di sini Zakaria dan Elisabet ya, dalam pergumulan mereka itu, dalam situasi pasti sulit bagi Zakaria, terlebih kepada Elisabet karena mereka belum punya anak, terkasih. Sulit ya. Pasti sulit bagi Elisabet untuk menampilkan diri di hadapan orang banyak, terkasih ya. Karena apa? Menjadi bahan omongan ya. Nah, menjadi bahan omongan. Tetapi saudara terkasih, Zakaria dan Elisabet ternyata tetap memiliki ketaatan kepada Tuhan ya. Masalah yang dihadapi, persoalan yang dihadapi tidak membuat mereka ya, tidak membuat mereka undur dari pelayanan kepada Tuhan. Ketaatan mereka kepada Tuhan tidak tergantung pada situasi yang mereka alami. Saya ulangi. Ketaatan Zakaria dan Elisabet dalam tugas tanggung jawab mereka kepada Tuhan tidak terpengaruh, tidak tergantung pada situasi yang mereka sedang alami, saudara terkasih. Walaupun mereka ada pergumulan, Zakaria tetap maju untuk melayani Tuhan. Nah, ini saudara terkasih ya, ini yang harus kita teladani pagi hari ini ya. Ada persoalan, yes, ada masalah, yes, tetapi melayani Tuhan adalah sesuatu yang harus tetap kita lakukan. Sebab hari Minggu lalu saya katakan, melayani Tuhan itu sama seperti mendapatkan undian ya. Sama seperti mendapatkan undian ya. Kita tidak tahu kapan Tuhan memberikan kesempatan lagi kepada kita ya. Kapan Tuhan memberikan kesempatan lain lagi bagi kita untuk bisa melayani Tuhan. Tetapi kalau hari ini Tuhan masih berikan kesempatan, maka kita harus bersukacita melakukannya ya. Saudara, apapun tugas tanggung jawab saudara, mari kerjakan dengan sukacita ya. Jangan hanya pelayanan di gereja, bukan. Bahkan dalam setiap tugas tanggung jawab kita,
Kalau saudara karyawan, tugas sebagai karyawan harus dilakukan dengan sukacita, saudara kasih ya. Harus lakukan dengan sukacita, berusaha untuk tetap melakukan yang terbaik ya. Tetap melakukan yang terbaik, saudara kasih ya. Kenapa? Kalau kita lakukan dengan sukacita, pekerjaan apapun itu menjadi ringan, saudara kasih ya, menjadi ringan ya. Nah, tapi kalau dikerjakan sambil ngomel, wah itu saudara kasih ya. Wah itu beratnya luar biasa. Kalau kita senang mengerjakan sesuatu, biasanya kita kerjakan sambil nyanyi, saudara kasih ya, sambil nyapu. Kerja buat Tuhan selalu manis. Nah itu dia, sambil nyapu. Wah sudah selesai nyapu, ngepel lagi. Biar ngepel gereja selalu manis. Nah, disuruh mama nyuci piring, bagaimana? Kerja buat Tuhan. Nah, sambil menyanyi, saudara kasih ya. Jangan sambil ngomel, nyuci piring, waduh, ajur, saudara kasih ya. Ajur. Nah, kerjakan dengan sukacita, saudara kasih ya. Nah, anak saya 2, saudara kasih ya, mereka menjadwal cuci piring pagi siapa, siang siapa, malam siapa, saudara kasih ya. Nah mereka ada jadwalnya itu ya, mereka ada jadwalnya. Nah kami pun di sini begitu, saudara kasih ya. Masing-masing sudah ada tugas, kerjakan dengan sukacita. Nah saya kalau bangun ya, bangun selesai doa langsung bersihkan kamar mandi ya. Bersihkan kamar mandi, kemudian masukkan pakaian kotor ke mesin cuci ya. Nah, yang cewek ambil handphone. Ya, ambil cewek, yang cewek tugasnya bersih-bersih rumah dulu, sapu ya. Nah, sapu. Nah, setelah itu yang laki sapu-sapu halaman. Nah, setelah selesai sapu halaman baru ngepel rumah yang sudah disapu adiknya tadi. Nah, dikerjakan dengan sukacita, seharusnya begitu. Tapi kadang juga sambil mencucu begitu ya, saudara kasih. Nah, itu tambah berat, saudara kasih. Nah, kalau Kanjeng Mami sudah jelas tugasnya kan begitu di dapur ya, itu tugasnya, saudara kasih. Nah, itu sudah jelas. Jadi ya kami ada tugas masing-masing ya, dikerjakan dengan sukacita. Nah, sering sekali saya mencoba, biasanya kan begitu selesai doa, bersihkan kamar mandi, kadang saya balik ya, saya masukkan pakaian ke mesin cuci dulu, olahraga dulu ya. Nah, olahraga paling minggu-minggu ini paling tidak setengah jam satu hari, saudara kasih ya. Nah, itu setengah jam itu, bolak-balik sini, bolak-balik, saudara kasih ya. Setengah jam bolak-balik bisa 2 kilometer ya. Nah, 2 kilometer. Nah itu, kalau kita kerjakan dengan sukacita, saudara kasih, kita hasilnya pun maksimal ya, hasilnya pun lebih baik ya. Nah, tadi saya katakan kadang ini dulu saya kerjakan, baru ini, besok lain lagi. Supaya apa? Ini membuat kita untuk ya refreshing juga. Jangan seperti robot, pokoknya begini, bersindak bersih, ya udah. Nah yang itu kan ada yang orang seperti itu. Pokoknya kerja, hasilnya bersih atau enggak, ya enggak masalah. Yang penting saya sudah kerja. Saya sering bilang pada anak-anak praktek kalau datang mereka, saya enggak penting kalian kerja atau enggak. Yang penting bersih. Daripada kamu kerja enggak bersih, lebih baik kamu tidur. Toh enggak bersih juga kan begitu. Daripada sudah keluar tenaga tetap enggak ada hasilnya, ya karuan tidur sekalian kan begitu toh. Nah, itu, maka mari kita mengerjakan. Tadi saya katakan bahwa kita percaya Sakaria mengerjakan tugasnya dengan sukacita, walaupun ada tantangan, ada masalah, bahkan mungkin ada omongan, maka dia tetap tidak ambil pusing, saudara terkasih. Dia tetap mengerjakan tugasnya. Nah, saudara, ketaatan mereka kepada Tuhan tidak tergantung pada situasi yang mereka alami, sama seperti Rasul Paulus. Ketaatannya melayani Tuhan tidak tergantung pada berkat, ya. Tidak.
Dia mengatakan bagaimana? Aku tahu itu kelimpahan, aku tahu juga itu kelaparan. Ya. Nah itu. Dia mengalami kelimpahan, dia juga mengalami kelaparan, tetapi pekerjaan Tuhan, pelayanan Tuhan tetap jalan, terkasih. Nah ini, pelayanan, pekerjaan kepada Tuhan tetap jalan. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Amin. Setiap apapun yang kita kerjakan, Tuhan selalu memperhitungkannya, terkasih ya. Tuhan tidak pernah melupakan apapun yang kita kerjakan, terkasih ya. Tidak pernah melupakan. Bahkan Alkitab mengatakan 1 gelas air putih saja itu juga diperhitungkan oleh Tuhan. Itu juga diperhitungkan oleh Tuhan. Walaupun hari ini mungkin kita sedang ada persoalan, tetapi tetaplah layani Tuhan. Sebab Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang indah untuk kita. Mengerjakan sesuatu yang indah untuk saya dan saudara. Maka tetaplah setia ya. Paulus juga tetap setia melayani Tuhan ya. Sakaria juga tetap setia melayani Tuhan. Nah, saudara, dari apa yang kita baca tadi, Tuhan sedang berbicara kepada kita melalui Sakaria dan Elisabet, melalui Paulus, bahwa kesetiaan kita tidak tergantung situasi kondisi yang ada, tetapi tetap setia melayani Tuhan apapun kondisinya. Amin. Tetap setia melayani Tuhan apapun kondisinya. Nah, yang kedua nanti, tapi saya simpulkan sekarang dulu. Tuhan sedang menunjukkan bahwa Tuhan sanggup bekerja melampaui kemampuan manusia. Melampaui kemampuan manusia. Nah, itu terbukti di mana? Ayat yang ke-13. Tetapi malaikat itu berkata kepada Sakaria, "Jangan takut hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes." Saudara, di dalam masa tuanya Sakaria tetap setia, Elisabet tetap setia ya. Dan Tuhan menjawab doa mereka. Saya tidak yakin, terkasih, apakah Sakaria dalam umurnya yang sudah tua itu masih berdoa kepada Tuhan minta anak. Kira-kira Sakaria masih berdoa atau tidak itu? Saya kok tidak yakin lagi. Mungkin Sakaria mengatakan, aduh, saya sudah tua, masa saya sudah tua begini kemudian gendong bayi lagi, nanti apa kata dunia, kan begitu. Mungkin Sakaria tidak berdoa lagi pada waktu itu. Tapi dulu dia pasti berdoa ketika dia masih muda. 10 tahun, 20 tahun ketika mereka menikah, mereka masih berdoa. Tapi kemudian ketika sudah lewat 20-25 tahun, mungkin mereka sudah menerima. Mungkin mereka sudah mengatakan, Tuhan mungkin belum tidak memberikan anak. Tetapi kalau terkasih, Tuhan tetap menjawab doanya. Sebab doamu telah dikabulkan. Ya. Tidak tahu doa kapan, ini terkasih. Saya ulangi, tidak tahu kapan Sakaria berdoa. Mungkin sudah lama Sakaria tidak pernah berdoa untuk mereka punya anak. Mungkin itu doa 20 tahun lalu, 30 tahun yang lalu. Tetapi Tuhan menjawab. Saudara, saya mau ulangi, Tuhan tidak pernah tidak menjawab doa kita. Tuhan selalu menjawab doa kita, terkasih ya. Walaupun itu tidak masuk akal lagi, terkasih, tetapi Tuhan sedang menunjukkan bahwa Dia sanggup bekerja melampaui kemampuan manusia. Melampaui kemampuan manusia. Saudara, dan itu membuat Sakaria menjadi takut dan juga tidak percaya. Wah, aku sudah tua kok masih punya anak. Gak mungkin itu, kata Sakaria dalam bahasa bebasnya kepada malaikat itu. Nah, ini. Tetapi apakah betul demikian, saudara terkasih? Ternyata betul, ya. Ternyata betul. Nah, ternyata betul. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, ayat 24 mengatakan, beberapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Kira-kira kenapa sih Elisabet
setelah hamil kemudian tidak mau menunjukkan diri kepada orang lain? Kira-kira kenapa? Ya mungkin bukan malu ya. Mungkin dia belum yakin, jangan-jangan cuma ini perasaan saya saja ini hamil ini, mungkin karena lockdown maka saya agak gemuk ini bagian perut. Jangan seperti itu kan. Nah, tiwas cerita-cerita ke orang lain ternyata ya enggak hamil beneran kan begitu. Nah, jangan-jangan cuma perasaan saya. Nah, dia ingin membuktikan lebih lanjut. Nah, itu membuktikan. Kalau 5 bulan kan sudah jelas banget ya. Sudah jelas terkasih. Nah ini, saudara, saya belajar juga dari sini ya. Untuk apa? Untuk kita tidak cepat-cepat ya. Wah, mengambil satu kesimpulan. Bukan tidak percaya, tetapi kita tetap harus ya merenungkannya di dalam kehidupan kita ya. Sering sekali ketika orang baru ya bertobat ya, kemudian dibawa bersaksi kemana-mana ya. Wih, tidak lama kemudian bikin masalah lagi. Nah, itu sebabnya Alkitab mengatakan harus ya yang baru bertobat ya jangan dulu ya. Nah itu, saudara, ini mari perhatikan. Elisabet tidak langsung bercerita. Oleh Elisabet tidak langsung mengatakan, oh pada akhirnya saya hamil. Tidak. Tetapi dia tunggu 5 bulan. Nah, dan setelah itu dia pun pergi ke Maria nanti ya. Tidak bercerita kepada orang lain, tetapi kepada Maria ya. Nah, yang juga Tuhan sudah memberikan berita kepada dia. Kita akan masuk ke sana nanti, Dokter Kasia, tetapi hari ini belum sampai di sana. Nah, ini yang kedua yang perlu kita pelajari adalah Tuhan sedang menunjukkan bahwa Tuhan sanggup bekerja melampaui kemampuan manusia. Melampaui kemampuan manusia. Saudara, mungkin kita merasa hebat, merasa luar biasa. Tetapi ada begitu banyak orang yang lebih hebat. Amin. Ada begitu banyak orang yang lebih luar biasa, saudara terkasih. Mungkin kita merasa tidak mampu, tetapi ada Tuhan yang sanggup menolong kita untuk melewati ketidakmampuan kita. Amin. Ada Tuhan yang sanggup mengangkat kita, saudara terkasih. Jadi apa yang sudah kita dapatkan sekarang, jangan pernah mengatakan ini loh itu karena saya, tidak. Ya, tetapi mari kita belajar untuk membawa hidup kita percaya bahwa Tuhanlah yang menuntun kita. Nah, saudara, hal yang menjadi perhatian kita lebih lanjut pada saat pagi hari ini adalah bagaimana sikap Sakaria ya. Bagaimana sikap Sakaria ketika dia mendengar berita itu. Dia tidak percaya, terkasih ya. Dia tidak percaya ya, karena dia perhitungkan, Dokter Kasih, ya umurnya segala macam. Maka Alkitab mengatakan ayat 18 ya, ayat 18, lalu kata Sakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Ya ini Sakaria jelas tidak percaya ya. Tapi ayat 19 mengatakan, jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Nah, saudara, ini pendeta Sakaria tidak percaya bahwa doanya dijawab oleh Tuhan. Akibatnya apa? Dia bisu. Dia bisu. Akibatnya dia bisu, saudara terkasih. Nah, tidak bisa bersaksi kepada orang lain. Padahal ini seharusnya kan kabar baik ya. Kabar baik, aduh 9 bulan lagi saya akan punya anak laki-laki. Katakan begitu. Ini adalah kabar baik ya. Nah, orang yang menikah kemudian ketika ketemu dengan temannya, gimana, sudah isi? Kalau satu kali ditanya masih belum, enggak terlalu apa ya. Tapi ketemu tahun depan kok belum lagi. Nah, ini sudah mulai malu, Dokter Kasih ya. Nah, tapi kalau sudah hamil gimana? Oh sudah, woi tokcer kan. Langsung senyum, Dokter Kasih ya. Oh itu.
langsung senyum, langsung mukanya pun berubah jadi sukacita ya. Nah itu. Ada sukacita, tetapi Sakaria tidak bisa menceritakannya. Karena apa? Karena dia tidak percaya terhadap janji Tuhan sehingga dia bisu. Ketidakpercayaan terhadap janji Tuhan membuat kita tidak menjadi saksi Kristus. Saya ulangi. Ketidakpercayaan terhadap janji Tuhan, terhadap firman Tuhan membuat kita menjadi bisu, tidak bisa menjadi saksi Kristus. Maka hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara semuanya, kita percayalah terhadap firman Tuhan sesulit apapun itu, supaya kita bisa bersaksi. Amin. Supaya kita bisa bersaksi. Jangan menjadi bisu, jangan menjadi tidak bisa bersaksi. Karena apa? Tidak taat, tidak percaya terhadap firman Tuhan, ya. Tidak percaya terhadap firman Tuhan, ya. Ada sesuatu berita gembira tetapi tidak bisa diceritakan, ya. Saya punya ya teman cerita, dia benar atau enggak ya, ada seorang majelisnya ya, majelis jemaat yang sangat hobi main golf, ya. Hobi main golf, ya. Tahu golf ya? Saya enggak pernah nonton di lapangnya juga, enggak pernah ya. Tapi saya tahu lah kira-kira ya. Nah, ini majelisnya ini pelayan, ya. Minggu seperti hari ini sebenarnya jadwal dia. Tetapi karena ada pertandingan, ya, dia kasih kabar ke pendetanya, hari ini tidak bisa melayani karena sakit. Wih, pendetanya balas, ya semoga cepat sembuh ya. Nah ternyata dia tidak sakit. Karena ada pertandingan golf, dia pergi main golf, saudara terkasih. Wih, main golf, ketika tiba gilirannya, dia pukul langsung masuk lubang. Itu hole in one. Artinya itu pukulan yang luar biasa. Senang gak kira-kira dia? Wah senang. Selama ini udah pukul ratusan kali gak pernah masuk lubang kok. Hari ini baru satu kali pukul langsung masuk. Seharusnya langsung update di status WA ya. Hole in one pertama dalam sejarah. Hore kan begitu. Nah tapi dia gak melakukan itu, kenapa? Karena dia ingat, tadi pagi saya izinkan sakit, tetapi kalau kemudian saya cerita saya baru all in one di golf, ini bahaya. Nah, bisa nangkap maksud saya ya? Ada sesuatu yang diceritakan, yang ingin diceritakan, tapi karena ketidaktaatan itu menjadi sesuatu yang menyedihkan ya. Nah, sama seperti Sakaria yang terkasih, dia sebenarnya memiliki kabar gembira tapi tidak percaya. Karena tidak percaya maka Alkitab mengatakan, engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku. Jadi jangan pernah tidak percaya terhadap firman Tuhan yang terkasih ya. Kita sering sekali jauh lebih percaya kepada iklan daripada kepada firman Tuhan ya. Lebih percaya kepada omongan orang daripada kepada firman Tuhan. Hari ini mari kita rubah. Kita harus percaya kepada firman Tuhan sesulit apapun itu. Supaya apa? Supaya kita bisa menikmatinya. Nah, supaya kita menikmatinya, menikmati hasilnya. Nah, ini saudara terkasih ya. Nah ini, jadi yang kedua yang kita pelajari adalah Tuhan sanggup melakukan ya. Tuhan sanggup melakukan melebihi kemampuan dari manusia ya. Melebihi kemampuan dari manusia. Nah, yang ketiga saudara terkasih, perhatikan ayat yang ke-13 tadi. Haruslah engkau menamai dia Yohanes. Jadi siapa yang memberikan nama kepada anaknya Sakaria dan Elisabet itu? Siapa? Tuhan yang memberi nama ya. Kalau Enjo siapa yang kasih nama Pak? Rundingan dulu ya. Iya. Memberi nama itu urusan keluarga sebenarnya ya. Rundingan nama itu urusan keluarga. Saya ingat anak saya yang pertama belum hamil, tapi namanya sudah ada. Sudah saya sebutkan namanya. Nama Aholia. Dua, istri saya belum hamil kok. Nama kok sudah ada. Apalagi namanya jelas nama laki-laki dokter kasih. Nah, kalau perempuan, nah terus piye? Nah, kalau mau aman, namanya Stefanus. Kalau keluarnya perempuan, Stefani. Nah kan cuma beda-beda sedikit kan begitu. Kalau laki Stefanus, kalau laki perempuan
Stefani, ada apa-apa, ada utop kan begitu. Tapi ini saya langsung memang dari awal sudah Nalom Aulia. Nah, istri saya belum setuju waktu itu. Tapi seiring membaca Alkitab kemudian setuju. Anak yang kedua juga, nah, Damelia. Nah, itu belum tahu ini laki apa perempuan, tapi nama perempuan terkasih, ya. Itu boleh ditiru, tapi juga boleh tidak terkasih ya. Itu tergantung, jangan sampai waktu nanti, wih, istri belum hamil sudah kasih nama laki lagi. Ya, yang keluar, ya Stefani yang keluar ya. Nah, ya tidak apa-apa terkasih, itu hubungan kita dengan Tuhan, keyakinan kita ya. Nah, saudara, itu Tuhan memberikan nama Yohanes. Artinya Tuhanlah yang memberi, Tuhanlah yang bertanggung jawab, Tuhanlah yang memastikan bahwa itu betul-betul terjadi, saudara terkasih ya. Betul-betul terjadi. Tuhan yang memelihara, Tuhan yang akan bertanggung jawab atas hidup Yohanes. Benarkah seperti itu? Maka mari kita lanjutkan membaca ayat yang ke-57. Nah, kita baca bergantian lagi ya. 57 ayat ya, Lukas 1 ayat 57 sampai 66. Kita baca bergantian. Saya baca ayat 57, Bapak Ibu ayat 58. Kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Sakaria menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, "Jangan, dia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka bergelisah dan berkata-katanya untuk bertanya apa yang hendak diberikan kepada anaknya itu. Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini, "Namanya adalah Yohanes." Dan mereka pun heran semuanya. Dan seketika itu sudah terbuka mulutnya dan terpaksa lidahnya, lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah akan nanti sebab Tuhan melimpahi dia." Haleluya. Ternyata apa yang dijanjikan oleh Tuhan benar ya. Kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Benar ya, seorang anak laki-laki. Nah, kemudian akan disunatkan pada hari yang ke-8, dan sekaligus juga rupanya itu adalah tradisi untuk memberi nama. Ayat yang ke-58, ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Ini persis seperti yang dikatakan oleh Alkitab. Ayat yang ke-14, engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Betul-betul terjadi ya. Tetangga, saudara, sanak famili bersukacita. Nah, kemudian mereka bertanya tentang nama, dan mereka hendak menamai dia Sakaria sesuai dengan nama ayahnya ya. Harus nama keluarga memang ya. Harus nama keluarga. Mertua saya Benyamin Yakub Ndolu. Anaknya Yakub Ndolu. Cucunya Benyamin Ndolu lagi, terkasih ya. Itu namanya itu. Nah, kalau kita Sinaga semua ya, Sinaga. Nah, saudara, ketika akan diberikan nama itu, kemudian istrinya Elisabet protes. Oh, bukan Sakaria namanya, tapi Yohanes. Nah, orang lain mengatakan, "Loh, enggak ada keluargamu yang namanya Yohanes." Tetapi Elisabet berkeras harus Yohanes. Kira-kira kapan Sakaria memberitahu namanya itu Yohanes?
Wah, dia tidak bisa ngomong. Saat kapan? Loh, kapan Elizabeth tahu nama anak itu Yohanes? Ya udah pasti saat hamil. Tapi bagaimana caranya Sakaria menyampaikannya, kan begitu. Nah, kalau saya kan orang sekarang, jauh-jauh hari begitu ada hamil langsung rundingan nama. Kalau cewek ini ya Maya, oh ini aja Pak, oh enggak. Nah ini seperti artis favorit saya, namanya harus seperti itu. Nah, oh enggak, oh ini harus seperti ini nama mantan saya, harus masuk ini. Kan rundingan kan begitu dong. Nah tapi ini kan tidak ada rundingannya. Bagaimana mau rundingan antara satu bisu dengan Sakaria bisu selalu terkasih, tidak bisa ngomong. Tetapi pasti Sakaria sudah menuliskannya mungkin di balik pintu ya. Nama anakku Yohanes. Oh, maka Elizabeth lihat, oh ternyata anaknya harus diberi nama Yohanes. Nah, saya ingat selalu terkasih nama kami sekeluarga itu ditulis di pintu ya, di pintu. Ditulis dengan kapur. Daiman Sinaga lahir 27/02/70. Bawahnya adik saya nomor 2. Bawahnya sampai nomor 7 itu lengkap kalau terkasih itu di balik pintu. Nah, kalau pintunya diambil orang, hilang catatan. Hilang catatannya. Nah, itu terkasih. Nah, jadi ya renovasi rumah bisa hilang ingatan semua tentang ulang tahunnya kapan begitu ya. Nah, saudara, itu pasti Sakaria sudah menuliskannya ya. Ini namanya. Nah, dan Elizabeth dengar-dengaran, terkasih. Elizabeth dengar-dengaran ini namanya Yohanes. Tetapi keluarga yang lain protes, tidak ada keluarga kita yang namanya Yohanes. Kemudian mereka bertanya kepada Sakaria. Ayat 63, ya Sakaria meminta batu tulis lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun semua heran semuanya. Jadi kemudian nama itu ditulis Yohanes. Di sini kita melihat Sakaria percaya dan taat kepada perintah Tuhan. Nah, percaya dan taat. Akibatnya apa? Ayat 64, mari kita baca bersama-sama. Ayat 64, baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Dan memuji Allah. Ketika Sakaria tidak taat, maka mulutnya terkunci. Tetapi ketika Sakaria taat terhadap perintah Tuhan, memberikan nama sesuai dengan yang diperintahkan Tuhan, maka mulutnya terbuka. Ada mujizat, terkasih. Maka ketaatan itu selalu mengerjakan mujizat bagi kita. Saya ulangi, ketaatan kita selalu mengerjakan mujizat. Ini. Ketaatan selalu mengerjakan mujizat. Saya sering sekali bersaksi, ini pengalaman yang tidak pernah saya lupakan ya. Tidak pernah saya lupakan. Ini ketaatan, Saudara kasih ya. Saya tidak bosan-bosannya menceritakan lagi, Saudara kasih ya. Ketika saya pengerja di Jalan Johor ya, waktu itu renovasi gereja ya. Dan tehel yang lama itu mau diganti dengan marmer, Saudara kasih ya. Nah, menurut tukang, tehel itu harus dibongkar supaya lebih bagus, atau paling tidak dirusak, dibor. Nah, ya gembala tentu saja setuju dengan pendapat tukang itu. Nah, waktu itu saya diserahkan suatu bor yang bagus ya. Saya ingat mereknya itu Black & Decker ya, itu bagus itu bornya itu ya, besar untuk ngebor ya, tiap apa saya bor. Ketika sudah saya bor itu kemudian bornya mati. Wah, ini saya lapor ke gembala. Saya bilang, Om, bornya rusak, nggak bisa hidup. Gembala hanya bilang begini, ya kamu betulkan.
Saya berpikir, betulkan ini kan bisa saya kerjakan sendiri, bisa, atau saya bawa ke servis, kan bisa saja toh. Yang penting betul. Nah, maka saya ajaklah salah seorang full timer untuk membetulkan ini. Kami pergi ke Jalan Raden Saleh di Surabaya, itu ya, pusat jualan begitu. Sampai di sana pegawai tokonya lihat, dia bilang begini, ya bisa Pak, 400.000 atau 600.000 waktu itu ongkos servisnya. Wih, mahal banget. Terus teman ini bilang, udahlah kita bawa pulang aja dulu, katanya, pulang. Nah, tapi saya tidak tenang, terkasih ya, tidak tenang. Udah waktunya makan siang, tetapi saya belum makan siang. Saya tetap kepikiran kata-kata Bapak Gembala tadi. Ya, kamu betulkan. Akhirnya saya ambil obeng, terkasih ya. Saya ambil obeng, ada apa namanya itu, ada tempat lah yang kelihatannya bisa dibuka. Nah, saya punya prinsip begini, barang rusak ya dibetulkan, kalau jadi ya syukur, kalau tidak jadi ya toh sudah rusak, orang popo kan begitu. Saya punya prinsip begitu. Jangan yang sudah baik dibongkar kemudian rusak. Nah, itu jangan. Saya punya prinsip, barang yang sudah rusak saya betulkan, kalau jadi bagus, kalau tidak jadi juga ya tetap rusak kan begitu. Saya bongkar, saya buka. Nah, kiri kanan. Saya memang ada latar belakang elektro ya. Nah, saya lihat, ini kok kelihatannya barang ini habis ini. Kemudian saya cabut, 2 itu saya bawa ke toko di Jalan Kalimas. Saya tanya, kok punya barang seperti ini? Oh, punya. Satunya berapa? 2.500. Itu beli 1 pasang, 2.500 1 pasang. 1 pasang kok. Saya kasih 2.500 kan. 2.500 kan begitu toh. Nah, saya bawa pulang, saya pasang. Bisa, saudara terkasih ya. Waduh, itu langsung saya seperti terbang ke langit ke-7, saudara terkasih ya. Nah, itu saya tidak ngerti. Barang itu namanya sikat arang, sikat arang itu memang harus diganti ya kalau habis. Nah, setelah itu saya senang sekali ya. Saya senang sekali, langsung saya lapor ke teman tadi, namanya Om Frans, sudah bisa. Loh, kok bisa? Iya, saya betulkan. Oh, saya lapor ke Pak Gembala, Om, bornya sudah bisa. Ya, sudah, kerjakan lagi, kata. Cuma itu saja, Dokter Kasih. Nah, cuma itu saja. Artinya, ketika kita taat selalu ada jalan keluar, ada mujizat, Saudara terkasih. Ini mujizat ini yang tidak bisa kita pikirkan, Saudara terkasih ya. Mungkin orang mengatakan, kamu memang kan teknik elektro, pasti bisa. Tetapi waktu itu saya tidak ada kepikiran sama sekali. Tidak pernah pegang barang seperti itu, Saudara terkasih ya. Tidak pernah pegang barang seperti itu, tapi itu bisa menjadi baik. Karena apa? Ketaatan ya. Kalau dibawa ke toko bisa baik? Tidak bisa. Tetapi saya sudah dibodoh-bodoh ya, terkasih ya. Bayangkan 400.000 dengan 2.500, saudara terkasih. Oh, itu kan jauh banget itu ya. Jauh banget. Tetapi bersyukur saya taat mengerjakannya. Walaupun tidak secara spesifik waktu itu perintahnya, tapi perintahnya ya kamu betulkan. Wah, itu Bapak Gembala kami memang waktu itu tidak banyak omong, saudara terkasih ya. Tetapi prinsip yang diajarkan kepada kami adalah apapun yang diperintahkan kepadamu, jawabnya hanya 2 kata. Ya, Om. Nah, itu. Tidak ada jawaban lain. Kamu kerjakan ini ya? Ya, Om. Kamu kerjakan ini ya? Iya, Om, tapi kok itu tidak dipakai itu sama beliau. Tapi sesulit apapun itu jawabannya adalah iya, Om. Itu artinya ada mujizat, terkasih ya. Itu artinya ada mujizat. Ya, ada mujizat. Nah, Zakaria kemudian dia taat memberi nama anaknya adalah Yohanes, dan seketika juga terbukalah mulutnya. Terbuka mulutnya, terkasih. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, 2 hal yang kita lihat di sini. Pertama, ketaatan Elisabet terhadap Zakaria.
Elisabet bisa saja percaya kepada orang banyak itu. Iya, ya tidak ada keluarga kami yang namanya Yohanes. Sudahlah Sakaria saja namanya. Nanti pasti suami saya senang. Tetapi Elisabet dengar-dengaran kepada suaminya, terkasih. Dengar-dengaran kepada suaminya, dengar-dengaran kepada pemimpinnya, kepalanya, terkasih. Dan Sakaria, dia pun dengar-dengaran kepada kepalanya, itulah Kristus, ya. Dan dia mendapatkan mujizat. Ketika kita taat kepada pimpinan kita, maka ada mujizat, ada lidah yang terbuka, ada kesaksian yang manis yang bisa kita sampaikan kepada orang lain. Ini. Jadi hari ini terkasih, mari belajar taat, mari belajar percaya terhadap firman Tuhan. Sesulit apapun itu, terkasih ya, sesulit apapun itu, maka mari kita belajar untuk tetap percaya. Tadi kita sudah membaca ayat 20 itu. Ketidakpercayaan Sakaria membuat dia menjadi bisu, membuat dia tidak bisa bersaksi. Tetapi ketaatan Sakaria membuat mulutnya menjadi terbuka, mulutnya bisa menjadi saksi. Hari ini mari kita belajar taat kepada Tuhan. Sesulit apapun yang sedang kita alami, taat kepada Tuhan. Juga taat kepada pemerintah, terkasih ya. Taat kepada pemerintah. Kalau disuruh keluar pakai masker ya. Pakai face shield ya, pakai face shield, nggak apa-apa. Saya sekarang ini kalau harus keluar ke toko tetap pakai helm, terkasih, sudah pakai masker, pakai helm, kacanya saya turunkan lagi ya. Ya. Kalau dulu kan ATM nggak boleh begitu ya, sekarang boleh. Tapi kemarin saya ke ATM, saya masukkan passwordnya, pinnya sudah benar. Seumur-umur baru saya diminta tanggal lahir loh. Mungkin karena saya pakai helm ya. Makanya ini harus dipastikan dulu ini. Nah, tanggal lahir. Nah, kemudian disuruh ganti pin. Nah, biasanya kan disuruh ganti pin, kita cancel, lanjut dia. Tapi ini tidak mau dia. Harus ganti, betul-betul ganti, saudara kasih ya. Nah, saudara, ini ketidakpercayaan membuat Sakaria bisu. Kepercayaannya kepada dan ketaatannya kepada perintah Tuhan membuat dia bisa berbicara, membuat dia menikmati mujizat. Hari ini saudara kasih, apapun persoalanmu, apapun masalahmu, belajarlah untuk taat, belajarlah untuk percaya terhadap firman Tuhan, maka kamu akan menikmati mujizat. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Kita nyanyikan satu pujian, hatiku percaya.
kecewa kepada Tuhan karena kita sedang berada dalam pergumulan, sehingga kita tidak setia melayani Tuhan. Betapa seringnya kita juga menghakimi orang lain yang sedang mengalami pergumulan. Betapa seringnya juga kita tidak percaya terhadap firman Tuhan. Tetapi pagi hari ini, mari kita mau berubah. Mari kita mau tidak menghakimi orang lain lagi ketika mereka dalam pergumulan. Mari kita tetap setia melayani Tuhan walaupun ada masalah, ada pergumulan yang harus kita hadapi. Karena Tuhan pasti akan campur tangan, karena Tuhan pasti akan menolong. Mari percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan lebih daripada yang dapat kita pikirkan. Dia selalu menjawab doa kita, Dia selalu menolong kita. Apapun pergumulan kita, percaya Dia selalu menolong kita. Dia memberikan kekuatan bagi kita. Percaya bahwa Dia akan menolong kita. Jangan ragu, apapun pergumulan kita, Dia selalu menolong kita. Haleluya, haleluya. Oh haleluya, hatiku percaya. Terima kasih Tuhan. Hatiku percaya. Hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk anugerah yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih untuk firman yang sudah kami nikmati, menggairahkan kami tetap melayani Tuhan apapun kondisi yang akan hadapi, menggairahkan kami tetap percaya kepada janji firman Tuhan walaupun keadaan sepertinya tidak memungkinkan, namun Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Kami juga harus mohon ampun Tuhan, karena sering sekali kami menghakimi orang lain ketika orang lain dalam pergumulan, menghakimi orang lain ketika mereka berada dalam situasi yang sulit. Ampuni hamba-Mu, istri hamba-Mu, ampuni sidang jemaat-Mu jika sering sekali menjadi hakim yang tidak benar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini hamba-Mu berdoa, biarnya firman Tuhan yang sudah kami dengar, baik yang didengar oleh sidang jemaat-Mu yang hadir maupun yang mendengar lewat live streaming, walaupun harus di rumah mereka masing-masing, ataupun ada jemaat Tuhan dari gereja lain, bahkan ada orang yang mendengar yang belum menerima Yesus, biarkan semuanya dijamah oleh Tuhan, diberkati, diselamatkan oleh Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk firman-Mu, kami agungkan Engkau, kami tinggikan Engkau Allah yang kami sembah. Terima kasih Tuhan, ibadah kami pada hari-hari mendatang biarkan Tuhan menolong sesuai dengan anjuran pemerintah. Biar kiranya kami boleh tertib, biar kiranya kami boleh melakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh pimpinan kami di negeri ini. Terima kasih Tuhan, ibadah kami hari Minggu depan juga Tuhan berkati. Yang masih di rumah Engkau tetap tolong, yang hadir juga Engkau jaga lindungi. Satu hal yang pasti, semuanya kami bersuka cita ketika kami akan beribadah dimanapun kami beribadah. Kami tetap doakan situasi terkini dari negeri ini. Masih banyak yang terjangkit virus corona ini, namun kami percaya Tuhan sedang bekerja, Tuhan sedang memulihkan negeri ini. Kami juga berdoa untuk para ahli yang sedang bergumul untuk menemukan antivirus. Biarkan Tuhan memakai mereka, berikan hikmat bagi mereka. Terima kasih kerinduan bersama kami Tuhan untuk beribadah bersama di gereja secara bersama-sama. Biar kiranya Tuhan akan mewujudkannya. Anak-anak kami yang bersekolah pun biar kiranya Tuhan tolong juga. Yang bekerja di luar ruangan,
bekerja, harus bersentuhan dengan orang banyak. Tuhan jaga lindungi mereka. Engkaulah yang menjadi perisai bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Sidang jemaat Tuhan di GPT Bojonegoro dalam kerinduan bersama kami untuk memiliki gereja sendiri, Tuhan akan mewujudkannya. Kami percaya Tuhan sedang bekerja dan memberikan seturut dengan kekayaan dan kemurahan Tuhan. Tetangga sekitar kami, Engkau juga menyelamatkan mereka. Bahkan persembahan yang akan kami persembahkan nanti juga Tuhan memberkati, membalas berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sidang jemaat Tuhan, mungkin ada yang sakit, ada yang mengalami pergumulan, dalam nama Yesus Engkau sudah ditolong, Engkau sudah disembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Dan ketika kami akan pulang sebentar ke rumah kami masing-masing, kami yang tinggal di sini, Engkau juga memberkati kami di tempat kerja, di rumah, di sekolah, di ibadah kami. Dan oleh karena itu sidang jemaat yang dikasih Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Pulanglah, jadilah pelaku-pelaku firman, jadilah saksi Kristus, dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah kiranya berkat yang melimpah, yang asalnya dari Allah Bapa, Sang Putra, dan Roh Kudus, sepenuhnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tercurah bagi kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Bapa, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita. Tetap jaga kesehatan, tetap pakai masker, tetap berdoa. Persembahan saudara boleh saudara taruh di tempat persembahan ketika akan meninggalkan ruangan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.